Oke, kita akan berbincang mengenai situasi terbaru di wilayah Gaza, Palestina dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada Mas Nurholis Ridwan, pemerhati Timur Tengah. Pagi. Pagi, Pak. Mas Nurholis. Kemudian ada Pak Yon Mahmudin, pengamat geopolitik Timur Tengah. Pagi. Selamat pagi, Pak Yon. Oke, saya langsung mengajak Anda juga untuk sama-sama menyimak laporan dari Al Jazeera yang akan diterjemahkan oleh Mas Nurholis. Apa informasi terbaru yang tengah disampaikan di tengah krisis di wilayah Gaza, Palestina? Silakan Mas Nurholis. أو ما شابه ذلك وانقطع الخط لا أدري إذا كنا تمكنا من إعادة الاتصال به. هل تسمعني دكتور يوسف؟ Kita terhubung dengan stasiun televisi Al Jazeera untuk mengikuti perkembangan terkini di jalur Gaza. Rupanya ada persoalan komunikasi audio yang terputus dengan wartawan Al Jazeera yang ada di lapangan. طيب تفضل أكمل. كنت تتحدث عن التحديات التي تواجهونها. Ya, bagaimana dapat Anda menggambarkan situasi yang saat ini ada di jalur Gaza? Ya, digambarkan situasi di rumah sakit yang saat ini ada di Gaza. Ya, di mana rumah sakit berada dalam kondisi lumpuh dan kebanyakan rumah sakit saat ini memang merupakan gambaran dari ketidakberdayaan. Ya, di mana rumah sakit tidak mempunyai bahkan infrastruktur, juga BBM untuk mengaktifkannya. Rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan kepada warga yang tengah luka dan cedera. Ya, rumah sakit juga menjadi sasaran dari serangan Israel. ما تعليقك على ما يقوله نتنياهو من أن الإسرائيليين مستعدون لتوفير ممرات آمنة وتوفير pendapat Anda tentang pernyataan Netanyahu bahwa pihak Israel bersedia membuka jalur kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada warga jalur Gaza? Disampaikan bahwa itu merupakan klaim ya, di mana pernyataan itu berbeda dengan yang ada dalam kenyataan. Ya, sampai saat ini juga warga tidak bisa mendapatkan penanganan medis yang layak. Ya, ini mereka menghadapi kesulitan baik dari obat-obatan juga maupun juga para medis tidak bisa memberikan atau melaksanakan tugasnya untuk mengurus para pasien. Baik Mas Nur. Yang baru saja kita saksikan adalah komunikasi antara Al Jazeera Arabic dengan salah satu dokter yang berada di wilayah Gaza ya. Kita akan juga nanti akan update terus bagaimana perkembangan terkini, tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita kembali saat lagi. Baik, kita lanjut kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Pak Yon ya. Nanti sekaligus Mas Nurholis juga kita akan mengupdate kembali apa yang terjadi di Gaza. Tapi setidaknya kita sudah melihat laporan di sana bahwa kondisi soal krisis BBM, listrik dan lain sebagainya juga masih belum ada perbaikan begitu. Pak Yon, ada momen ketika Pak Jokowi bertemu dengan Joe Biden ya, yang dibawa untuk menyampaikan hasil KTT OKI kemarin gitu. Sesignifikan apa ketika nanti Presiden bertemu dengan Joe Biden untuk meminta menghentikan serangan Israel di Gaza? Ya, ini kan sebuah momentum ya yang pas ketika Pak Jokowi bisa langsung bertemu dengan Joe Biden di White House. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kepala negara ditemui oleh Presiden, itu kan simbolnya adalah White House ya. Kalau di White House berarti kan ini pertemuan yang sangat penting, dan Pak Jokowi memang baru mengikuti ya OKI dan ada hasil-hasil yang coba tentu disampaikan oleh beliau, dan beliau juga pasti mendapatkan mandat dari OKI untuk
menyampaikan, mengkomunikasikan hasil-hasil itu. Nah, harapannya dengan pembicaraan langsung ya antara Pak Jokowi dan Joe Biden itu ada proses komunikasi ya. Bagaimana Biden akan mendengarkan dari sisi yang lain. Ya. Selama ini kan mendengarkan selalu dari pihak Israel ya. Apakah kemudian bisa diyakinkan bahwa nih lihat apa yang terjadi ya, anak-anak sudah menjadi korban dan rata-rata itu ada sipil dan jumlahnya sangat besar ya, hampir 4.000, 5.000 dan ini menjadi suatu tragedi yang luar biasa gitu. Karena selama ini kan Biden menganggap bahwa informasi itu tidak betul begitu ya. Bagaimana ceritanya bahwa seorang presiden menganggap bahwa yang disampaikan oleh otoritas Palestina, Menteri Kesehatannya itu diragukan ya, tidak valid. Tapi padahal dari Kementerian Luar Negerinya itu menyebutkan bahwa bisa saja yang terjadi itu lebih dari apa yang dilaporkan. Ini kan tidak sinkron. Nah dengan ini saya kira dengan pertemuan langsung antara beliau ya bisa saja digambarkan dari hati ke hati menyampaikan strategi kemanusiaan yang seperti apa ya, karena kalau dalam aspek formal menekan dan lain sebagainya tentu Indonesia bukan dalam kapasitas itu. Tetapi kalau di dalam nilai-nilai kemanusiaan ya secara general ya harapannya Pak Jokowi bisa masuk ya menyampaikan kepada Biden agar dia juga berpikir ya tentang apa yang terjadi dan segera melakukan langkah-langkah untuk menghentikan ya dengan gencatan senjata, tidak ada lagi korban yang berjatuhan dan semakin lama kan hitungannya semakin besar ya, penambahannya kan ribuan begitu ya. Pak Yon, kalau melihat pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Joe Biden, Presiden Jokowi membawa hasil dari KTT OKI begitu ya, 31 resolusi dari 57 negara, sepertiga negara di dunia begitu ya. Nah, tapi kalau menurut Pak Yon sendiri, apakah Amerika Serikat yang notabene selalu mensupport Israel ini juga bisa menerima 31 resolusi dari KTT OKI, di mana kemarin juga pernyataan dari Netanyahu bahwa saat OKI berlangsung, KTT ini, kalau negara Arab mau aman, harus diam saja, tidak ikut campur. Ya, ini kan persoalannya adalah apakah Amerika mau terus-menerus ya hanya berdua saja dengan Israel ya. Sementara dari resolusi yang disampaikan oleh OKI, solidaritasnya kan sudah kuat ya, sudah ini. Nah, dengan itu juga tentu bisa disampaikan gitu ya. Apakah Amerika mau kesepian ini ya dengan membela Israel seterusnya, sementara kami dari OKI sudah jelas posisinya bahwa ingin agar perang dihentikan, serangan dihentikan begitu. Nah, tentu ada aspek bahwa secara global Amerika juga ingin ya memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara yang lain, karena saya kira tidak hanya berkaitan dengan perang Israel dengan Palestina, maka dukungan terhadap perang Ukraina dan Rusia ini akan jauh lebih turun terhadap Amerika dan Eropa dibandingkan sebelumnya. Karena negara-negara Arab dan lain sebagainya merasa bahwa Amerika pada posisi yang salah, membela habis-habisan Israel, sehingga argumentasi dia tidak bisa digunakan lagi untuk argumentasi dalam mempertahankan atau membela Ukraine. Karena dalam isu yang sama ternyata berbeda. Nah, ketika melihat itu, jadi ya secara naluri saja ya. Satu, bahwa publik di Amerika itu sudah menyuarakan sangat keras gitu, harus dihentikan begitu ya. Sementara elitnya masih bertahan dan cenderung membiarkan apa yang terjadi dengan Israel ya. Kalau memang Amerika menganggap apa yang dilakukan Israel itu baik-baik saja dan dia mau ya kesepian dalam tataran dunia global ya. Itu menjadi pilihan, tapi nampaknya akan terjadi sedikit perubahan, tetapi tentu tidak bisa begitu ya untuk menghentikan Israel, paling tidak ya mengurangi ya dukungan persenjataan. Tetapi Israel sendiri tidak akan mendengarkan dari siapa-siapa begitu ya, termasuk dari Amerika. Oke, kita jeda lagi, nanti kita kembali lagi ke Pak Nurholis juga soal laporan dari Al Jazeera ya, termasuk juga isu lainnya yang berada di Gaza Palestina. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada pihak yang menyatakan bahwa akan dilakukan gencatan senjata, sementara tokoh militer atau pejabat militer lainnya mengklaim bahwa itu tidak benar, dan di lapangan memang tidak ada gencatan senjata. Sementara itu di Amerika, di Washington Post merilis sebuah
wawancara atau dari sumber pejabat militer Israel yang mengatakan akan ada gencatan senjata selama 5 hari untuk memudahkan pertukaran tawanan dan juga masuknya bantuan kemanusiaan, tetapi di lapangan itu tidak terjadi. Bahkan Hamas mengklaim bahwa pihak Israel justru mempersulit terjadinya pertukaran tawanan baru-baru ini, di mana ada sebuah proses pertukaran tawanan yang diinisiasi oleh Qatar justru dipersulit oleh pihak Israel. Dan ada sebuah video yang dirilis oleh pihak Hamas yang menceritakan tentang atau yang membuktikan tentang gugurnya seorang tawanan perempuan Israel akibat dari serangan udara Israel. Jadi ini memang menjadi bukti bahwa memang Israel sengaja ingin melanjutkan perang ini dalam durasi yang panjang, entah sampai kapan, dan memang tujuannya untuk menghancurkan, membumi hanguskan Gaza, dan pada akhirnya mengusir warga Gaza, mengosongkan Gaza dari warganya hingga ke tepi ke Sinai dengan tujuan untuk mendirikan Israel Raya. Terakhir itu tidak terjadi ya, Pak Yon, singkat saja, melihat sudah banyak upaya yang dilakukan juga oleh negara-negara OKI, kemudian juga saat ini Presiden juga akan bertemu dengan Joe Biden. Iya, harapannya adalah setelah ini akan terjadi gencatan senjata ya, karena tidak ada pilihan lain selain menghentikan serangan itu. Walaupun memang tadi juga Pak Holis juga menyatakan dalam aspek Israel sendiri kan Israel belum merasa telah memenangkan peperangan. Jadi apapun yang terjadi mereka harus ya terus-menerus melakukan bombardir itu. Nah, itu nampak dari kekalahan dari Israel itu tadi ya, bahwa mereka tidak punya satu statement yang sama itu ya. Jadi selalu berbeda satu sama yang lain. Kemudian dukungan internasional terhadap Israel semakin melemah, dan ini tentu sangat merugikan terhadap diplomasi Amerika ke depannya. Maka dengan harapan itu tentu Amerika punya pilihan ya untuk bisa memaksa Israel menghentikan serangan-serangan itu. Oke, baik.